Halo Mas. Halo dok. Sinyalnya Oke. agak susah. Gimana Mas? Sehat? Aman dok. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah join, sudah menonton ya mengikuti IG Live ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan IG Live double hosting ya Mas istilahnya dengan Mas Alfred. Beliau ini adalah komunitas relawan lupus Indonesia ya Mas ya, dan beliau adalah salah satu punggawanya, salah satu aktivis yang sangat aktif dalam mengedukasi dan dalam mendukung teman-teman penyintas lupus ya Mas ya. Eh, Baik, mungkin Mas Alfa, sebelum kita mulai mungkin ada ingin menjelaskan sedikit tentang komunitasnya Mas, supaya teman-teman bisa lebih lebih mengenal. Ini dok. Yang jelas kan Rally kan kerjanya untuk di bidang edukasi ya. Artinya kita mengedukasi supaya apa? Udah push masyarakat itu mengenal lupus itu apa. Terus apa, paling tidak mereka juga tahu informasi yang benar, yang baik dan benar bukan hoax gitu loh dok. Iya. Setidaknya tujuan kita pertama itu. Jadi mengedukasi dengan cara yang benar dan dengan dasar ilmiah. Iya, iya. Baik, baik. Nah, sehubungan dengan itu mungkin kami ya, saya dan juga teman-teman di Relawan Lupus Indonesia ingin melaksanakan IG Live pada kali ini untuk menyambung ya, sebetulnya menyambung sesi Q&A yang yang belum tuntas Belum ya Mas ya. tuntas. Iya, Mungkin Mas Alfred kemarin banyak kali ya. punya lihat kan, jadi kita telah mengadakan sesi ilmiah ya Zoom Ya, tentang lupus dan penyakit rematik autoimun pada masa pandemik, dan juga membahas tentang vitamin D, membahas tentang remisi dan lain sebagainya. misi. Tetapi sayangnya dengan waktu Zoom yang mungkin Tidak tidak maksimal, cukup ya, terbatas tidak banget. cukup, tidak Pertanyaannya cukup. banyak Jadi sekali. iya, questionnya banyak banget, sedangkan waktunya tidak mencukupi. Jadi kita memutuskan untuk menjawab, melakukan sesi Q&A lagi pada IG Live untuk menjawab eh, pertanyaan teman-teman yang waktu itu belum sempat untuk dibahas. Dan mungkin juga teman-teman yang menonton jika ingin menanyakan boleh diketik ya di komen, nanti akan kita coba bahas dan diskusikan satu-satu. Boleh menanya apa aja tentang lupus dan boleh juga menanya apa aja tentang komunitas relawan lupus Indonesia. Mengingat komunitas ini salah satu komunitas yang cukup hebat ya di dunia lupus, cukup banyak anggotanya, kemudian aktivitasnya juga cukup banyak dan dampak atau impact-nya pada teman-teman penyintas lupus juga cukup banyak. Begitu ya Mas ya. Ya, biasa aja sih dok. Biasa Artinya aja. kan kita juga masih belajar. Iya, sama-sama ya Mas ya. Nah, mungkin Mas ini ada komen Mas, Mas sayup-sayup deh ininya Oke, Mas, audionya sayup-sayup, mungkin boleh dikencengin kali ya audionya audionya. masuk. Mm-mm. Audionya mana? Apa? Udah maksimal ya dok. Udah Oke, maksimal ya, iya. ya. Ya memang agak, mungkin kalau dibandingkan saya yang Batak ini mungkin sayup-sayup saja. Kalau Batak kan Apa? memang kenceng-kenceng yang ngomongnya ya. Kalau Mas kan Laptop. Jawa. By the way, Mas tinggal di mana? Mungkin supaya teman-teman Di tahu di mana. Kalau saya di Semarang. Saya di Semarang. Di Jadi Semarang. kalau untuk base-nya Rally di mana Mas? Base-nya di Magelang. Base-nya di Oh, di Magelang. Magelang. Di Magelang ya, di Jawa ya. Tapi anggotanya di mana-mana ya Mas ya. Anggotanya di mana-mana, terus pengurusnya juga dari mana-mana dok. Ya. Siap, siap. Baik. Mas, mungkin Mas sudah ada ya catatan list-list questions yang belum kita jawab. Mungkin boleh dibacakan, kita bisa diskusikan. Langsung aja kita mulai Langsung. diskusikan. Oke, Baik, yang baik. pertama itu tentang vitamin D. Jadi Vitamin D. pemeriksaan vitamin D akan dilakukan dengan cara bagaimana? Apakah melalui urin atau darah? Berapa kali Oh, pemeriksaan yang untuk mengontrol jumlah vitamin D dalam terapi? Lalu selama baik. pandemi apakah ada tips untuk mengambil sampel? Tapi perasaan ini biasa aja ya dok ya, kalau mengambil sampel safety-nya juga Iya. aman sih.
Ya paling mungkin kalau ke lab mesti pakai apa ya, APD ya, physical distancing, Jadi, dengan pakai masker juga kali ya, supaya memenuhi ketentuan-ketentuan pada physical distancing. Kalau untuk ngambil sampelnya sih sama aja ya Mas ya. apa aja Nah, jadi yang kan. tentang vitamin D. Nah, mungkin sekilas ya buat teman-teman, itu vitamin D itu dalam tubuh itu sebetulnya ada empat bentuknya ya, vitamin D2, vitamin D3, 2, 5 OH vitamin D, dan 1,25 OH vitamin D. Jadi vitamin D3 dan vitamin D2 itu yang didapatkan melalui hasil fotosintesis, yaitu sintesis di kulit, sintesis vitamin D di kulit dengan bantuan UVB, dan diet. Nah, vitamin D3 dan vitamin D2 ini akan mengalami akumulasi di tubuh dan kemudian akan dimetabolisme di hati. Setelah menjalani metabolisme di hati, dia akan menjadi 25 OH vitamin D, dan ini adalah masih dalam bentuk yang tidak aktif. Jadi untuk vitamin D3, vitamin D2, dan 2,5 OH vitamin D itu bentuk tidak aktif. Nah, setelah dimetabolisme di hati menjadi 25 OH vitamin D, dia akan masuk ke ginjal dan dimetabolisme di ginjal menjadi 1,25 OH vitamin D, ya. Dan ini adalah bentuk yang aktif. Nah kan, jadi ada empat jenis vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Yang mana yang dicek? Yang dicek itu adalah, yang dilakukan pengecekan itu adalah yang vitamin D yang 2,5 OH vitamin D. Jadi yang setelah menjalani metabolisme di hati. Nah, alasannya kenapa? Alasannya adalah, eh, kan tadi dikatakan kalau 2,5 OH vitamin D itu bentuknya tidak aktif. Yang bentuk aktif adalah setelah di metabolisme di ginjal menjadi 1,25 OH vitamin D. Tapi sayangnya 1,25 OH vitamin D ini walaupun dia bentuk aktif, tetapi itu susah untuk dilakukan pengecekan. Kenapa? Susahnya adalah dia itu cepat hilang, cepat dipakai, cepat hilang gitu. Dan biayanya juga mahal. Sehingga untuk yang lebih reasonable, yang lebih memungkinkan untuk dilakukan pengecekan adalah yang bentuk 25 OH vitamin D yang telah menjalani metabolisme di hati. Jadi kalau teman-teman melakukan pengecekan vitamin D itu mungkin boleh dilihat di belangko labnya, itu yang dicek adalah 2,5 OH vitamin D. Ya. Uh, Kemudian apalagi Mas tadi yang ditanyakan? Di Berapa kali ya itu dilakukan pengecekan vitamin D? berapa kali idealnya? Kan Nah, kembali ke tidak ada jadwal yang ideal. Jadi untuk vitamin D itu sebetulnya ada banyak, ya banyak istilahnya kan. Jadi ada istilah suplementasi vitamin D, ada yang istilah pengobatan vitamin D. Nah, kalau untuk suplementasi vitamin D itu sebetulnya ya kayak kita minum vitamin biasa nih, minum vitamin C, minum vitamin E, ya itu suplementasi biasa. Tetapi kalau untuk pengobatan vitamin D itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin D yang tidak cukup, yang menimbulkan gejala klinis gitu. Dan itu juga ada dua macam pengobatannya. Satu pengobatan yang cepat yang membutuhkan loading dose, yang kedua pengobatan yang tidak cepat yang cukup dengan dosis maintenance dose saja. Maksudnya gimana? Jadi mungkin jika teman-teman ada yang mengikuti Zoom yang lalu, itu kan sudah ada kita sampaikan bahwasanya kalau untuk defisiensi vitamin D itu ada angka-angkanya. Jadi misalnya dikatakan defisiensi vitamin D itu kalau di bawah 20 ya biasanya itu angkanya. Dan ada gejala klinis. Nah, kemudian untuk kita mensubstitusi atau mengganti atau menambahkan vitamin D itu, kita lihat gejala klinisnya. Jika dia membutuhkan substitusi yang cepat, misalnya nih, pasien ini mengalami gejala osteomalacia dan vitamin D-nya mungkin 7 atau 8. Itu kan kecil sekali dengan gejala yang sangat sangat khas, jadi membutuhkan uh, substitusi atau penggantian vitamin D dengan cepat. Osteomalacia itu gejala gejala utamanya sakit pada tulang. Ya, tulang semua sakit akibat defisiensi vitamin D. Jadi itu kita biasanya kita melakukan loading dose. Loading dose itu misalnya itu ada macam-macam regimennya juga ya. Misalnya loading dose 50.000 unit vitamin D tiap minggu selama 8 minggu, kemudian dilanjutkan dengan maintenance dose. Maintenance dose itu bisa sampai 800 sampai 2.000 unit daily, ya.
Nah, kemudian kapan kita cek ulang vitamin D? Kita lakukan pengecekan ulang vitamin D itu nggak langsung. Biasanya setelah kita pengobatan, kita cek 3 bulan kemudian. Jadi jangan yang minum vitamin D minggu depan cek lagi, minggu depan cek lagi, minggu depan cek lagi. Enggak. Kita lakukan pengecekan vitamin D untuk pasien yang dilakukan pengobatan vitamin D itu setelah 3 bulan, ya. Kemudian jangan lupa jika melakukan pengobatan vitamin D dosis tinggi tadi, kita mesti cek kalsium. Nah, kalsium itu dilakukan pengecekan 1 bulan setelah kita masukkan vitamin D yang loading dose dosis tinggi tadi. Mengapa? Vitamin D itu teman-teman sekalian itu fungsi utamanya itu di tubuh itu adalah untuk meningkatkan absorpsi kalsium di usus. Jadi meningkatkan penyerapan kalsium di usus sehingga jumlah kalsium mencukupi di tubuh. Nah, jika vitamin D kita tambahkan dengan dosis tinggi, ditakutkan nanti bisa kelebihan kalsium gitu. Sehingga 1 bulan kemudian kita cek kalsium untuk mengantisipasi jangan sampai kelebihan kalsium. Mengapa kelebihan kalsium juga tidak bagus ada gejalanya. Nah, Jadi jadi gitu, Dok. itu kalau untuk yang pengobatan. Kalau untuk yang maintenance doang, mungkin tidak usah 3 bulan sekali, cukup 6 bulan atau 1 tahun sekali juga boleh. Ya tergantung klinis, ya. Nanti kalau misalnya tidak ada gejala, kemudian tidak ada masalah, ya tidak usah dicek tiap 3 bulan. Mungkin nanti individual sekali kita lihat bagaimana assessment DPL pada pasiennya, gitu Mas. Ya, Oke, oke. tapi sih begitulah apa namanya ya. Umumnya kalau kita menjalani pengobatan untuk defisiensi vitamin D. Jadi jangan asal-asal minum obat Mas, jangan asal-asal minum, dikasih dosis tinggi tapi tidak dipantau, gitu. Itu bahaya, ya. Iya, kan banyak teman juga teman-teman yang nanya Mm-mm. apa ya? Kenapa kan mereka itu kan kadang bertanya kenapa apa saya harus mengecek vitamin D berkala gitu kan? Kan kembali ke Iya, dokter gitu kan. Pemeriksaannya kan semua by administrasi dokter gitu. pengecekan vitamin D berkala itu ya kayak tadi saya sampaikan gunanya untuk mencegah efek samping kelebihan vitamin D yang salah satunya adalah kelebihan kalsium. Itu kelebihan kalsium Iya, itu bisa menimbulkan gangguan jantung, bisa membuat kejang-kejang dan lain sebagainya. baik. Selanjutnya dok, ini ada Baik. pertanyaan. Kenapa sebagian odapus perempuan ini masalah genetik ya? Mhm. Kenapa kenapa sebagian besar odapus itu perempuan? Lalu apakah bisa sembuh atau hanya survive saja? Oh iya. Nah, ini Pertanyaan penting ya. klasik. Kenapa lebih banyak wanita? Jadi itu sebetulnya juga kita belum tahu ya kenapa. Tapi memang ada sebagian penyakit rematik autoimun itu yang lebih banyak pada laki-laki, ada yang lebih banyak pada wanita. Yang lebih banyak pada wanita misalnya lupus ya. Yang lebih banyak pada laki-laki misalnya ankylosing spondylitis. Nah, jadi itu kenapa kita juga tidak mengetahui bisa jadi adanya hubungan estrogen di situ. Bisa jadi ya kan hormonal, bisa jadi kalau untuk kasus pada lupus. Tapi itu juga belum belum suatu hal Belum. yang definitif ya. Kita hanya tahu bahwasannya wanita lebih tinggi jumlahnya untuk kena lupus dibandingkan laki-laki. Kalau saya tidak salah 9:1 sampai 13:1. Ya, jadi tetap laki-laki juga bisa kena lupus, tapi jumlahnya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan wanita. Kemudian tadi Mas, apalagi Mas? Oh, masalah masalah sembuh dan Oh, sembuh. remisi. Sembuh dan remisi. Nah, ini cukup penting ya teman-teman sekalian untuk ketahui. Jadi sebenarnya pada penyakit rematik autoimun itu sebetulnya bukan untuk mengecilkan hati ya, tapi istilahnya bukan sembuh, tapi remisi. Maksudnya apa? Penyakitnya inaktif. Nah, jadi bisa sehat. Maksudnya badannya bisa bagus, aktivitasnya bisa bagus, kemudian sosialnya bisa bagus, tapi penyakitnya masih ada, tapi inaktif. Itu namanya adalah remisi. Dan setiap penyakit autoimun itu memiliki ketentuan-ketentuannya masing-masing. Apa yang dinamakan remisi itu. Misalnya kalau pada lupus, kan remisinya itu uh, biasanya ketentuannya adalah satu, aktivitas penyakitnya dengan nilai SLEDAI itu nol. Kemudian tidak memakai metil dan ekivalennya. Masih boleh memakai obat-obatan imunosupresan yaitu HCQ. Nah, biasanya
tiga itu tuh yang kita sebut sebagai remisi. Jadi bukan sama sekali, bisa bisa memang tanpa obat, tetapi kalau pakai obat, yang dipakai itu adalah HCQ. Jadi kalau dia tidak ada gejala dan pakai HCQ, itu masih bisa kita katakan remisi. Yang penting jangan pakai metil atau sejenisnya. Yang kedua, sebetulnya hal remisi komplit ini itu sangat susah kita jumpai pada pasien lupus. Bisa sih bisa ya. Ada pasien kita yang di Cipto ya, SCM, dia bisa bisa tanpa gejala, bagus, tanpa obat. Tinggal datang mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk cek lab atau pemantauan aktivitas penyakit. Tetapi tidak semua bisa sanggup menuju ke situ, mencapai hal itu. Jadi untuk yang tidak bisa mencapai remisi, pengobatan kita tujukan untuk mencapai yang namanya lupus low disease activity state. Maksudnya apa? Kondisi di mana aktivitas penyakitnya kecil atau minimal sehingga menimbulkan gejala yang minimal juga. Bagaimana apa yang dinamakan LLDAS itu atau lupus low disease activity state itu ketentuannya adalah satu, nilai aktivitas penyakitnya yang dinilai dengan SLEDAI 2K itu di bawah 4 ya. Kemudian pakai HCQ, pakai metil dengan dosis di bawah 7,5 ya. Kemudian boleh memakai obat-obatan imunosupresan dengan dosis yang standar dan stabil. Maksudnya apa? Misalnya dia sedang memakai MMF, dosisnya stabil, dosisnya standar, yang nggak tinggi-tinggi banget, standar dan nggak fluktuatif. Selama 6 bulan dosisnya segitu aja stabil. Nah, itu kita bisa sebut sebagai lupus low disease activity state. Ya, tapi kalau misalnya masih pakai MMF dengan dosis naik-naik, yang itu naik fluktuasi, itu belum stabil, belum bisa kita sebut masuk ke dalam LLDAS. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, mungkin boleh di search di Google kali ya, SLEDAI. SLEDAI itu untuk menentukan aktivitas penyakit. Biasanya kita pakai SLEDAI 2K, SLEDAI 2000, atau Max SLEDAI. Ya, tapi untuk LLDAS menentukan lupus low disease activity state biasanya kita pakai SLEDAI 2K. Gitu. Jadi tujuan kita bukan sembuh, ya. Tujuan kita pada penyakit rematik autoimun ini adalah mengalami remisi. Mengapa bukan sembuh? Ini bukan penyakit infeksi, bukan kuman yang masuk ke tubuh kita, sehingga kalau kumannya hilang kita sembuh. Tidak. Penyakit rematik autoimun itu adalah kegagalan sel tubuh kita untuk mengenali tubuh kita, gitu. Jadi sel imun tubuh mengenali sel tubuh kita sebagai musuh, gitu. Kita kan tidak mungkin menghilangkan sel imun kita, gitu. Jadi memang dia tidak mungkin bisa hilang. Jadi tidak ada sampai saat ini mungkin istilahnya bukan sembuh tapi remisi. Bisa sehat dok? Bisa. Sehat bisa. Banyak pasien lupus yang bisa menjalankan aktivitas biasa, gitu. Mungkin itu mas. Mungkin cukup Baik, jelas ya mas. oh, belum jelas. Kalau Lalu mungkin kalau di komunitas Rally apa ada yang ini mas yang sudah bisa mencapai remisi atau low disease activity state? remisi ada dok, ada dok. Kalau remisi ada beberapa satu dua mungkin, tapi kan jarang kalau dibandingkan total berapa ya, total 400, yang remisi paling cuma 1 2 gitu kan. Itu pun ada yang relapse. Oh baik, Pun ada baik, yang baik. Mungkin gini kali ya mas ya, mungkin kedepannya, mungkin dalam minggu depan, coba deh mas data, ya kan, kita kan udah bikin Zoom nih, kan saya sudah kasih tahu nih gimana menilai remisi dan low disease activity. Ya coba deh masing-masing mendata jumlah anggota yang dalam kondisi remisi, jumlah anggota yang dalam kondisi low disease activity state, sehingga nanti kita bisa punya catatan gitu. Ini si A ini bulan lalu LLDAS, kenapa bulan ini aktivitasnya naik? Begitu kan, itu bisa jadi salah satu bahan edukasi kita ke depan. Oh, ini loh yang bisa mengakibatkan kambuh gitu. Oh, ini loh yang bisa memicu penyakitnya muncul gitu, Mas ya. siap. Nanti kalau bingung gimana gitu, boleh tanya langsung ke saya. Kita langsung hitung satu-satu. Yang mengingat sebetulnya ini saya menyampaikan ini bukan untuk menggantikan fungsi DPL untuk mengakses teman-teman, tetapi supaya teman-teman juga mengetahui tujuan pengobatan. Biasa kalau teman-teman penyintas autoimun sudah tahu tujuan pengobatan, dia lebih akan semangat untuk mencapai tujuan itu. Gitu kan. Jadi zaman now ini kita
medis dan pasien itu mesti saling apa ya, saling komunikasi dengan bagus supaya saling memahami tentang bagaimana tata laksana penyakitnya gitu. Siap. Lalu bagaimana cara mengatasi sendi yang meradang? Jadi kan ada Hmm, yang spasi nih, terus dia dia merasa tiap kali sakit sendi, ada yang macam-macam, ada yang bengkak, ada yang kalor dolornya keluar semua, ada yang cuma nyeri hmm. aja. Mungkin ada solusi dok. Untuk Waduh, kalau pertolongan pertama. masalah Kan? masalah sendi ya, radang sendi itu kan kalau pada lupus ya itu kan maksudnya mungkin aktivitas penyakitnya masih tinggi ya kan, jadi mungkin mesti menyesuaikan obat-obatan imunosupresannya dan juga menyesuaikan dosis metilnya jika masih pakai metil. Itu sih paling. Kecuali kalau Idealnya teman-teman selain lupus juga ada penyakit yang lain. Misalnya OA lutut, ya pengapuran pada lutut itu mungkin pengobatannya beda lagi, mesti membutuhkan injeksi atau kalau ada bengkak disedot atau terapi medik ya, fisioterapi. Ya atau ada penyakit sendi yang lain, misalnya artritis rheumatoid itu mungkin bisa ditangani dengan menambahkan imunosupresan yang cocok atau sesuai. Jadi sebetulnya penilaian sendi itu sangat individualistik juga dan minta DPL untuk menilai dan diskusikan ke DPL bagaimana tata laksana yang baik, yang paling bagus untuk mengatasi keluhan sendinya. Seandainya di tempat teman-teman ada dermatolog, lebih bagus lagi, mungkin bisa dikonsultasikan langsung ke dermatolog, mengingat kami subspesialis dermatologi adalah subspesialis yang memang menangani sendi dan juga autoimun gitu. oke, terus oke. Ini apakah apakah lupus dengan trombositopeni lebih susah untuk remisi dibandingkan RA atau SLE yang menyerang sendi? Nah, itu nggak ada hubungannya ya. Itu sih nggak ada Ada hubungan, hubungannya ya. Ya, ada lupus hubungan. dengan manifestasi apapun, lupus itu kan manifestasinya banyak tuh. Manifestasinya bisa muskuloskeletal itu tulang, otot sendi, kemudian bisa manifestasi mukokutan, yaitu apa namanya kulit ya. Kemudian bisa manifestasi hematologi, itu tadi misalnya trombositopenia, leukopenia, bisa manifestasi ginjal dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk mencapai remisi ya sama aja, tidak bisa kita katakan misalnya lupus dengan trombositopenia lebih susah mencapai remisi dibandingkan penyakit-penyakit yang lain, ya. Kemudian Oke. uh, apa lagi tadi, Mas? Eh, kalau remisi syaratnya apa saja tadi kan sudah dijawab ya. Tadi Kan sudah kita ya, udah kan remisi tadi untuk lupus sudah saya sampaikan. untuk Tapi untuk penyakit yang lain, misalnya untuk penyakit autoimun yang lain, misalnya artritis rheumatoid, itu beda lagi loh. Itu kita lihat DAS28 namanya. gas banget. Jadi masing-masing itu beda, ya. Jadi untuk teman-teman jangan menyamakan yang bukan lupus ya jangan menyamakan dengan remisi lupus gitu. Nanti mungkin bisa Oh iya, didiskusikan dengan ya dengan dermatolognya nanti mungkin bisa didiskusikan jika pengen tahu lebih lanjut. Mas, mungkin kita sebelum lanjut mungkin jawab kita jawab dulu kali ya yang audiens ini kayaknya yang flat. udah cukup banyak yang nanya nih, Mas. Yang mana dulu yang mau kita jawab, Eh, Mas? Ayo, Mas deh yang pilih. saya nggak kelihatan. Bentar. Saya Mas nggak pakai HP kelihatan ya? soalnya. Pakai HP Gimana, Mas? soalnya. Saya pakai Iya, HP saya juga soalnya. sama. Saya juga pakai HP. Tunggu. Kalau gitu, Bentar. ini saya jawab dulu ya. Mbak Rida Rahmawati 90. Assalamualaikum, Dok. Jika nilai anti-DNA tinggi, namun tidak ada gejala klinis lupus, hasil lab semua bagus, apakah bisa dikatakan remisi? Nah, Saya kelar itu. jadi sebetulnya kan saya sudah menyampaikan tadi tanda-tanda remisi itu adalah jika seledainya nol, ya, seledai tukainya nol, kemudian tidak pakai metil dan apa namanya boleh kalau masih memakai HCQ, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat komponen apa saja yang bisa masuk ke dalam seledai tuki tadi, gitu. Ini dikatakan anti dsDNA. Nah, anti dsDNA itu apa? Anti dsDNA itu adalah suatu autoantibody yang kita gunakan untuk diagnosis dan untuk evaluasi lupus, gitu. Nah, pada pada seledai tuki, salah satu komponennya adalah komponen lab.
ya untuk apa namanya komponen yang dinilai adalah komponen lab, yaitu penilaian aktivitas penyakit, yaitu penilaian aktivitas penyakit adalah komplement CH50, C3 atau C4. Tidak, seingat saya tidak ada antibodies DNA di situ, ya. Jadi nanti boleh diskusikan ke DPR-nya apakah sudah bisa dikatakan remisi. Yang penting dievaluasi kembali nilai SLEDAI-2K-nya, kemudian dilihat obat-obatannya apa. Tunggu, saya juga tidak begitu hafal poin-poin SLEDAI-2K, saya lihat dulu ya. Sehingga saya sih antibodies DNA tidak ada. Oke. Nanti kita boleh lihat masing-masing ya, SLEDAI-2K, atau bisa juga memakai max SLEDAI. Max SLEDAI sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kalau untuk apa namanya ya, untuk autoantibody ya, untuk autoantibody itu misalnya anti DNA memang bisa dipakai untuk evaluasi aktivitas penyakit. Tetapi bukan hanya itu yang kita pakai. Ya, kita pakai banyak banyak poin-poin yang nanti akan kita hitung jumlahnya untuk menentukan aktivitas penyakit. Begitu ya, Mas. Kemudian Oke. Dok, saya dari awal terdiagnosa lupus, telapak kaki saya kesemutan. Sudah mencoba beberapa obat, tapi tidak hilang. Apakah ada solusi? Saya vaskulitis sudah, lupus dengan vaskulitis sudah 4 tahun. ini yang pertanyaan Zoom atau yang ini, Mas? Enggak, Yang yang di di live, yang IG di Live. live, Hmm, yang di live. yang di live, coba saya baca. Yang mana, Mas, yang Mas baca? Nyoman Sutriani, dari Kak Hmm? Nyoman Sutriani. Nyoman Sutriani. Nyoman. Nyoman Sutriani ya. Oh, lupus vaskulitis sudah 4 tahun. Lupus telapak kaki kesemutan. Wah, ini saya mesti lihat langsung ya. Kesemutan itu bisa jadi ada penyakit yang lain, mungkin mungkin diabetes ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau untuk lupus manifestasinya kan macam-macam. Jadi untuk ini saya tidak bisa menjawab apa solusinya, mengingat telapak kaki kesemutan itu spesifik banget ya. Telapak kaki saja yang kesemutan itu mesti kita lihat apakah jangan-jangan memang ada vaskulitis di telapak kaki sehingga mengganggu atau mengganggu sensasi di situ sehingga bisa menimbulkan kesemutan. Mungkin ya, atau mungkin ada penyakit yang lain misalnya diabetes dan lain sebagainya. Ini saya belum bisa memastikannya menjawab ya. Baik Mas, ada lagi Mas yang mana lagi yang mau kita jawab Mas? Ya, di ya mungkin yang kembali ke yang tadi dulu ya, yang di Baik. pertanyaan yang udah itu dulu. Eh, Mm-mm. ingin bertanya dok, ini protein dalam ginjal saya ada protein uri, tidak turun terus selama minum imuran. Dokter menyarankan pakai Celsep atau Mefortic, Mm-mm. Mycophenolate Mofetil. Yang mau saya tanyakan lebih bagus mana, sama aja ya. Yang MMF. Oh iya, Atau itu satu MPF MMF, atau satu MPF. MPA, itu sama-sama mycophenolate ya. Ya, Jadi itu jadi itu sama aja ya. Kan jadi boleh pilih salah satunya, boleh pakai MMF atau boleh pakai MPA. Yang penting dosisnya sesuai. oke. Ini lanjut dok. Ini Hmm. pertanyaan terakhir dari live yang apa webinar lalu. Sore dok, saya SLE dengan efusi perikarditis, vaskulitis, dan RA. Dari kardio dapat furosemid. Sedang saya juga minum obat lain, kalsium, vitamin D 1000 IU. Apakah furosemid itu mengganggu efektivitas obat dan suplemen? Mungkin interaksi Hmm. obat ya. Salah interaksi Kalau obat. untuk kalau untuk furosemid ke vitamin D nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Tetapi kan furosemid itu punya punya efek samping yang lain. Misalnya dia bisa meningkatkan asam urat kita gitu. Bisa kan? Tapi kalau untuk ke kalsium, ke vitamin D tidak. Ya. Baik. Ini dari Yokar 3112. Dok, saya Ini pernah ajinak ya dengar Mas ya. yang di live, yang di live. Baik baik Eh, baik. Ha? saya pernah mendengar dua pendapat tentang SLE dan COVID. Ada yang bilang orang SLE harus di rumah, stay at home. Tapi ada yang Hmm. bilang nggak boleh, asal udah masuk kategori di bawah methyl low dose dan ikut aturan, itu boleh keluar rumah. Jadi mana yang benar?
Oh, itu agak sulit juga dijawab ya. Soalnya kalau memang pasiennya lupus menggunakan obat-obatan yang dosis tinggi, ya, tentunya lebih gampang kena infeksi, infeksi apapun, bukan hanya COVID, gitu. Jadi sebetulnya pasien lupus yang stabil, ya, tetap bisa melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan PSBB atau ketentuan physical distancing, ya, Baik. tetap bisa. Ya, tapi kalau memang pasien lupus yang tidak stabil, membutuhkan obat dosis tinggi, masih banyak gejala, itu memang kemungkinan infeksi lebih tinggi. Tapi itu infeksi apa aja? Bisa infeksi TBC, infeksi apa ya, flu biasa, bukan hanya COVID. Nah, kalau untuk pasien lupus dengan COVID itu sebetulnya tidak sampai saat ini tidak ada studi yang mengatakan pasien lupus itu lebih gampang kena infeksi COVID dibandingkan populasi umum. Tetapi mesti dicatat bahwasanya memang pasien lupus lebih gampang kena infeksi apapun. Jadi bukan bukan khusus COVID gitu, ya. Jadi memang Oke. teman-teman Ber- penyintas penyakit autoimun ya sebaiknya memang tetap menjaga kesehatan, higienitas dan physical distancing. Selanjutnya dok, apakah nilai anti-dsDNA sudah pasti menentukan aktivitas lupus meskipun tidak ada gejala yang dirasakan dan hasil lab lain bagus dalam beberapa bulan terakhir? Kayak ini Rida Mbak Rida juga yang tadi ya. Kok ini banget dengan DNA ya. Jadi sebenarnya kalau untuk lupus itu penilaian kita itu bukan hanya hasil lab, ya. Memang untuk evaluasi penyakit, untuk evaluasi aktivitas penyakit, kita bisa memakai antidas DNA dan komplement, ya. Tetapi tetap aja itu dikombinasikan dengan aktivitas klinis, gejala klinis. Jadi bisa aja antidas DNA-nya tinggi, tidak ada gejala klinis, jadi dia bisa masuk ke dalam low lupus disease activity state, lupus low disease activity state, gitu. Jadi bisa saja masih aktif tapi minimal, gitu. Aktivitasnya mungkin ditandai dengan antidas DNA masih tinggi. Kadang-kadang memang antidas DNA ini agak susah ya, kalau ditekan itu agak susah antidas DNA. Jadi penilaian aktivitas penyakit itu bukan semata-mata melihat hasil lab saja. Ya Mbak, Mbak siapa tadi Mbak Rida ya? Rida. Uh, jadi Eh, kalaupun misalnya tidak DNA tinggi tapi tidak ada gejala, paling mungkin itu masuk ke dalam lupus low disease activity state, ya. Jadi jangan takut gitu. Mengingat untuk penilaian aktivitas penyakit kita tidak hanya melihat lab tapi klinis juga. oke. Baik dok, lanjut. Mbak Hasian Nauli. Dok, mau tanya, gejala fisik kekurangan vitamin D, karena tidak semua pasien disarankan untuk cek vitamin D, kan sesuai kasus ya. Kan, Gejala fisik definisi vitamin D itu macam-macam ya. Sebetulnya vitamin D itu fungsi utamanya dinamakan efek klasik itu adalah untuk metabolisme tulang. Jadi dia melalui efeknya meningkatkan kalsium di usus sehingga kalsium ini nanti yang akan dipakai untuk metabolisme tulang. Tapi di sisi lain, belakangan diketahui vitamin D juga memiliki efek lain-lain selain efek ke tulang. Itu namanya disebut sebagai efek non klasik. Efek non klasik itu misalnya apa? Dia dikatakan bisa membantu meningkatkan uh, imunitas, kemudian bisa membantu metabolisme sel-sel di tempat lain, misalnya di otak, di hati, di kulit dan lain sebagainya. Tapi itu adalah disebut sebagai efek non klasik. Saat ini baik. yang paling kita ketahui efek utama defisiensi vitamin D itu adalah sakit-sakit atau nyeri pada tulang, ya. Itu salah satu gejala yang cukup khas untuk defisiensi vitamin D. Itu sih Mas. Tapi untuk gejala-gejala non spesifik yang lain ya bisa macam-macam, ya bisa bisa apa namanya bisa lemes, bisa pegel-pegel, non spesifik. Mengingat fungsi vitamin D juga selain untuk di tulang, dia juga memiliki fungsi atau efek ke tempat lain, efek non klasik namanya. Oke. Ini dari Yokar lagi dok. Mbak Mm. Yokar. Oke dok, mau tanya lagi, untuk Slide 2K, apakah bisa digunakan sendiri atau hanya DPL yang boleh menilai? Nah, ya Eh, kan tadi sudah saya sampaikan sebetulnya sudah disampaikan. penilaiannya itu DPL sih yang menilai. Kenapa? Itu kan memakai istilah-istilah medis. Ya, misalnya nih,
eh, coba saya bacakan ya. Ini salah satu poin pada SLEDAI 2K itu adalah kejang. Ya, kejang new onset, kemudian tidak termasuk penyebab metabolik, infeksi atau obat-obatan. Nah, itu adalah batasan kejang pada SLEDAI 2K. Nah, siapa yang bisa menilai penyebab kejangnya itu apa? Ya pastinya DPM. DPL, medis, ya pasien mungkin awam mungkin tidak begitu menguasai penyebab penyebab kejangnya. Mengapa? Jika kejangnya itu akibat penyakit metabolik, atau kejangnya itu akibat infeksi, atau kejangnya akibat obat-obatan, ya tidak masuk ke dalam SLEDAI 2K ini. Jadi kalau kejangnya itu memang asli hanya akibat lupus, masuk ke dalam itu akan masuk ke dalam klasifikasi ke dalam poin SLEDAI 2K itu nilainya adalah 8 gitu. Kemudian poin yang kedua misalnya psikosis. Psikosis ini adalah gangguan atau hendaya kemampuan melakukan aktivitas akibat gangguan persepsi dan lain sebagainya bla 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 bla. Itu adalah definisi psikosis ya. Jadi itu biasanya kan kita DPL atau medis yang menilai. Jika ada psikosis, maka itu nilainya juga 8. Ya, tapi itu ada batasan-batasannya gitu. Tapi biasanya kalau untuk teman-teman boleh melihat dan boleh menilai masing-masing, tapi jangan jadikan penilaian teman-teman itu sebagai patokan. Tetap konsultasikan ke DPL. Saya mengasih info ini mengingat supaya teman-teman bisa memahami bahwasannya lupus itu penilaiannya itu kompleks gitu. Menilai aktivitas penyakit lupus itu banyak yang mesti dinilai. Jadi jangan sampai kita menganggap, aduh lab saya masih tinggi banget nih gitu, langsung ketakutan. Padahal kalau misalnya kita nilai lab, misalnya nih kita lihat contohnya pada slide tukai ada nilai trombosit. Jika dijumpai trombositopenia nilainya 1 gitu. Kan jadi misalnya teman-teman misalnya hanya mengalami apa trombositopenia dengan nilai nilai platelet di bawah 100.000 nilainya 1, ya itu mungkin dengan tidak ada gejala yang lain, nah itu kan nilai SLEDAI-nya 1, itu mungkin bisa masuk ke dalam low disease activity state gitu. Jadi jangan jangan langsung panik, aduh aku masih belum bagus semua nih gitu, aku pasti masih bahaya. Tidak. Jadi ada poin-poin yang mesti kita hitung untuk menilai aktivitas penyakit dan tidak bisa hanya satu poin saja, misalnya hanya ngeliat lab aja, aduh antioksidanku masih tinggi, pasti masih ini, aduh leukositku masih begini, aduh plateletku masih begini, nggak boleh begitu ya. Oke, lanjut tentang COVID, Dok. Tentang COVID. Apakah hanya dengan ikut protokol kesehatan dan jaga jarak, apakah sudah cukup untuk menghindari COVID? Wah, ini kayaknya bukan hanya pasien lupus ya, ini kayaknya semua ya. Jadi sebetulnya saat ini memang kita ketahui COVID itu kan penyakit infeksi ya kan. Dia itu melalui droplet atau cairan tubuh. Ya biasanya apa namanya kalau kita ngomong, kemudian mungkin apa namanya ludah kita mungkin kena ke orang lain gitu atau misalnya kalau kita batuk ya. Nah, itu yang bisa menjadi source-nya COVID. Jadi memang butuh physical distancing dan pemakaian alat pelindung yang tepat gitu. Jadi ya saya juga tidak jamin ya dengan hanya itu bisa mencegah infeksi COVID. Mengapa kadang-kadang kita juga tidak tahu, misalnya kita membeli makanan yang dibungkus atau mengambil paket, ya paketan datang. Nah kan bisa aja di situ ada COVID-nya dan kita menyentuh dan kita tidak mencuci tangan, kemudian memegang wajah, mata atau mulut bisa aja kena. Jadi tetap hati-hati dan selalu cuci tangan, jaga higienitas dan ikuti physical distancing begitu. Nah, mungkin di saya udah dulu kali ya Mas ya, sebelum kita lanjut ke saya pengen tanya-tanya ke Mas dulu deh. Kita kan double hosting ya Mas ya. Oke, Dok. Silakan, Dok. Nah, kalau untuk teman-teman di komunitas pasien, di komunitas penyintas lupus, bagaimana sih ketakutan untuk COVID ini? Kalau COVID itu kebanyakan, sorry, sorry, sorry. Kalau COVID itu kebanyakan gini, Dok. Pasien itu kebanyakan parno gitu. Mereka jadi parno, mereka jadi takut,
ada yang tidak kontrol, rela untuk menunda-nunda. Kemarin itu kan sempat ada kasus yang teman Nodapus yang meninggal juga karena Parno gitu. Innalillahi wa inna Eh, ilaihi raji'un. jadi memang masalahnya adalah eh, ketakutan yang berlebihan tentang itu tadi. Jadi akibat dia takut, jadi mungkin tidak tidak apa ya, tidak obatnya putus gitu Mas ya, tidak minum obat gitu, Oh, atau ketika ada ada gejala takut ke rumah sakit atau gimana Mas? itu dua-duanya. Jadi mereka takut ke rumah sakit, takut ke rumah sakit, mereka takut ketularan juga. Jadi tidak kontrol. Hmm. Atau lepas obat juga ada. Ada juga yang tahu kasusnya kalau flare, mereka sadar kalau flare, tapi tidak kontrol karena tetap parno. Karena takut tadi itu. Jadi kan sebenarnya dalam tanda kutip ya maaf sekali konyol gitu loh dok. Iya iya. Jadi mungkin ini bisa jadi apa ya, hikmah buat kita semua bahwasanya saat ini dengan adanya apa ya, new normal ya, teman-teman sekalian, itu mungkin sudah boleh atau teman-teman jangan takut untuk ke poli atau menjumpai apa DPL ya untuk konsultasi lanjut obat atau untuk mendapatkan penanganan jika ada keluhan ya. Mengapa? Kadang-kadang ini lupus ini mungkin bisa kambuh akibat gejala kecemasan atau psikologis gitu. Cemas segala macam itu salah satu yang bisa membuat lupus kambuh gitu. Salah satunya ya, bukan bukan hanya itu. Ya, tapi teman-teman penyintas lupus kadang-kadang kalau cemas atau ketakutan itu bisa memicu kekambuhan lupus ya. Apalagi cemas dan ketakutannya itu membuat pasien lupus atau penyintas rematik autoimun tidak melanjutkan pengobatan. Nah, itu lebih bahaya lagi ya, Mas ya. Jadi saat ini memang kita menghimbau kepada teman-teman penyintas rematik autoimun supaya tetap melakukan kunjungan ke ke fasilitas kesehatan atau ke DPL yang biasa dikunjungi. Jadi jangan takut selama tetap menjalankan eh, protokol physical distancing, gitu ya Mas. Jadi kalau usaha-usaha teman-teman di Delhi untuk menghilangkan atau mencegah ketakutan itu gimana Mas? Dalam 1-2 bulan Kalau ini apa yang mungkin yang sudah dilakukan? Apakah melakukan penyuluhan, diskusi atau gimana? kalau kita itu hampir setiap hari dok, artinya hampir setiap hari itu pasti ada diskusi, ada pertanyaan, termasuk yang itu masalah psikis, masalah yang parno itu. Jadi kalau kita selalu mengajak supaya mereka ayo kontrol itu kan. Kalau kamu flare, ya tolonglah ke poli. Jangan jangan takut karena di rumah sakit itu kan zonasinya ada ya dok ya. Semua Iya, aman. Kalau kita menjaga menjaga apa ya, kita proteksi diri sendiri, ya sudah gitu kan. Kita lakukan yang maksimal yang kita lakukan. Rumah sakit juga sebenarnya memang melakukan apa yang protap yang SOP yang mereka mereka lakukan untuk COVID, ya safe gitu kan. Apalagi kalau kalau kita cuman hanya melihat resiko takut infeksi, takut tertular, ya kalau datang ke rumah sakit kan kita belum tentu tertular juga kan. mm-mm. Iya, tepat sekali. Jadi yang penting tetap mengikuti apa namanya physical distancing tadi ya Mas ya, Iya, gitu. iya. Di rumah Eh, sakit kan juga jaga jarak, kursi juga jarang. Apalagi kan sekarang kan rumah sakit juga nggak seramai yang lalu-lalu kan. masih rame loh Mas sebetulnya. Ya, istilahnya. Jadi Mas, pengalaman Mas selama ini ya dalam mendampingi atau dalam mengedukasi teman-teman penyintas lupus gimana? Apakah banyak banyak yang patuh atau banyak yang ngeyel? Eh, Macam-macam sih dok. Artinya Macam-macam ya. yang patuh ada, yang ngeyel ada, yang Hmm. ya tapi di belakang tetap aja gitu ya ada. Mm-mm. Terus yang
macam-macam sih. Malah ada yang sampai oh kita beritahu, kita edukasi, ada yang nggak mau, ada yang tidak dapat dukungan, macam-macam sih. Hmm. Dinamikanya macam. Tapi yang jelas tetap enjoy ya Mas ya. Siap. Ya. By the way, sebelum kita lanjut Mas, ini saya sempat tadi ada baca sekilas yang nanya di IG Live, itu Dok, Slide 2K itu ada nggak yang bahasa Indonesianya? Ya ada sih, kita kan punya buku rekomendasi Perhimpunan Hematologi Indonesia untuk lupus. Di situ sudah ada edisi bahasa Indonesianya. Mungkin boleh di-download atau boleh dilihat di website kami, hematologi.or.id ya. Sebetulnya saya juga tidak hafal item-item Slide 2K itu banyak sekali. Ya termasuk tadi komplement atau dari DNA, saya juga tidak hafal. Biasa kalau kita melakukan penilaian ya kita ambil checklistnya, kita cek satu-satu. Ya, Eh, yang jelas nanti yang kita lihat angkanya gitu. Nanti kalau apakah angkanya 0 atau angkanya di 4 atau di atas 4. Mengingat itu adalah cut off untuk mengevaluasi remisi atau LLDA. Tanya detik ini, apakah ini masuk ke Slide 2K? Saya juga tidak hafal satu-satu poinnya. Mengingat tiap poin juga ada batasan-batasannya masing-masing gitu ya. Jadi yang jelas kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, boleh kunjungi ke website kami ya, hematologi.or.id. Di situ juga ada kolom tanya jawab. Kolom tanya jawab nanti teman-teman boleh nanya, boleh tanya-tanya di situ, insya Allah akan kami jawab, atau boleh langsung nge-DM IG kami, IG officialnya di @rematik autoimun, atau kalau mau boleh juga DM ke saya, mudah-mudahan saya jawab. Baik Mas, mungkin next kali Mas ya. Saya Next gantian. apa kita mau Saya jawab lagi? Ah, boleh, boleh. gimana Mas? Apa? Saya nanya dulu dok. Saya nanya dulu dok. Boleh. Boleh, silakan silakan. Dok, Dr. Faisal di Instagram di media sosial kan sering buat edukasi ya, terutama yang untuk COVID, untuk pandemi, yang stigma-stigma atau yang macam-macam lah ya. Macam-macam ya. Kalau Sesempatnya. kalau menurut dokter nih, gimana sih kalau menurut menurut dokter dokter Faisal soal soal kekhawatiran dengan pelonggaran PSBB dan sebagainya, apa yang jadi kekhawatiran dokter saat ini kalau tentang COVID? Itu sih sebetulnya bukan cuma saya ya, kayaknya semua tenaga medis juga 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 apa ya, ada ketakutan tentang hal ini. Yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan adalah transmisi yang tidak bisa kita kendalikan. Maksudnya apa? Si COVID ini dia kan infeksinya tuh human to human, manusia ke manusia. Jadi kalau kita tidak menjaga ya cepet banget bisa infeksius gitu. Jadi Mm-mm. yang saya takutkan adalah ketika komunitas atau masyarakat awam itu menyepelekan atau malah menganggap COVID ini hoax. Ya, ada tuh saya lihat di Betul. media sosial mengatakan ini COVID ini hoax nih segala macam. Padahal kalau saya sebagai medis ya juga selalu melihat kasus-kasus COVID yang memang nyata ada di depan mata gitu. Ya kan jadi kita tidak mengada-ngada untuk kasus COVID ini. Dan kemudian ada satu hal sih yang saya cukup menggelitik buat saya ketika dikatakan ini COVID, tidak ada yang mati akibat COVID. Yang ada tuh mati akibat penyakit bawaannya. Saya juga bingung itu siapa yang mencetuskan. Jadi kalau untuk penyakit itu sebetulnya ada istilah comorbid ya. Itu maksudnya apa? Beberapa penyakit yang ada pada satu Nah, individu, pada satu manusia, pada satu pasien gitu. Misalnya dia punya DM, punya penyakit jantung, punya penyakit glaukoma mata, dan punya penyakit rematik autoimun. Itu semua adalah penyakit comorbidnya ya. Jadi memang kalau pasien COVID memiliki penyakit comorbid misalnya diabetes, hipertensi atau itu memang lebih lebih susah untuk sembuh dan lebih gampang mendapatkan komplikasi. Tetapi banyak juga pasien-pasien yang masih muda ya yang tidak memiliki penyakit penyakit gandengan, penyakit comorbid lain juga kena infeksi COVID dengan gejala yang cukup hebat. Bahkan ada yang menyebabkan kematian. Jadi untuk penyebab kematian sebetulnya itu tidak boleh kita sebagai awam atau sebagai apa ya
dia tidak mengetahui kasusnya, itu langsung memvonis gak ada nih yang mati akibat COVID gitu. Jadi si COVID ini dia sebetulnya dia mengganggu, kalau dia dalam kondisi yang hebat, dia itu mengganggu regulasi imunitas tubuh. Itu namanya disebut badai sitokin, cytokine storm. Badai sitokin itu maksudnya apa? Saking hebatnya infeksi ini, jadi muncullah zat-zat sitokin. Sitokin ini zat-zat untuk menghilangkan zat-zat radang, ya. Itu muncul sangat banyak sekali sehingga mengganggu kestabilan organ tubuh, menghasilkan yang namanya MOF, multi organ failure. Jadi banyak organ tubuh yang gagal menjalankan fungsinya akibat disregulasi atau ketidakseimbangan atau atau sitokin storm ini gitu. Jadi itu semua akibat di apa ya, distimulasi atau disebabkan oleh si infeksi COVID ini gitu. Jadi teman-teman yang saat ini kemakan hoax, kemakan kata-kata yang mengatakan ya ada tuh yang mati akibat COVID, itu ini mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwasanya sebetulnya penyebab kematian pada COVID itu macam-macam. Ada data menunjukkan banyak juga pasien COVID yang meninggal walaupun tidak ada penyakit lain. Tetapi memang jika ada penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, maka akan lebih gampang untuk mendapatkan komplikasi atau menimbulkan akibat yang fatal. Gitu. Hmm. Ya, jadi tetap hati-hati. Yang saya paling takutkan saat ini adalah itu hoax-hoax tentang COVID yang mungkin ditelan mentah-mentah oleh awam, begitu. Kalau Ya. untuk di komunitas Mas, di komunitas Deli, apakah sudah ada yang mulai kemakan hoax? Yang kemakan hoax, kalau Di kalau yang awal-awal tentang sempat, COVID sih belum ya kalau belum. saya ingat, Kalau mungkin di awal-awal itu karena kloroquine itu kan waktu awal-awal ya, kloroquine, iya, hidroksikloroquine itu kan sempat viral ya. Makanya kan sekarang kan kita juga aware dengan dexamethasone itu kan. iya, iya. Nah, itu tadi Nah, di awal-awal memang hoaxnya salah satu itu adalah mengatakan pasien lupus itu kebal dengan COVID. iya. Mengapa? Pasien lupus kan banyak yang minum HCQ atau chloroquine yang dimana itu adalah obat COVID, sehingga ya kebal, padahal itu adalah tidak tepat. Data data membuktikan banyak juga pasien lupus yang mengkonsumsi HCQ juga kena COVID. Itu ya Mas hoax di awal-awal ya. Ini lagi dexamethasone. Dexamethasone itu sejenis metil ya, sama-sama glukokortikoid ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah minum metil, minum dexa lagi dengan asumsi dengan keinginan mencegah COVID, itu ditakutkan efeknya bahaya. Bisa moon face ya, pipinya bisa gembung, bisa kena ke ginjal dan lain sebagainya. Oke dok, ini kita jawab pertanyaan lagi ya. Jawab Mm-mm. pertanyaan. Mungkin satu atau dua Selamat lagi, malam. masih waktu sudah mau setengah sembilan, Mas. Oh, oke dok. Selamat malam dok. Baik. Saya mau tanya, pemberian vitamin D itu gimana? Soalnya lupus saya lagi datang berkunjung, lagi flare ini. Dengan MP 16 mili, eh, 16 mili pagi, 4 mili malam. Saya harusnya minum vitamin D yang berapa? Oh, ini Mbak Eni lo ya. Ini loh. Nah, kan jadi kalau dosis vitamin D sebetulnya mesti dilihat ya oleh DPL-nya masing-masing. Tetapi biasanya untuk pasien-pasien yang minum metil jangka panjang memang membutuhkan suplementasi penambahan vitamin vitamin D. Mengapa? Untuk pasien-pasien lupus, nah mungkin untuk teman-teman yang mengikuti Zoom lalu mungkin sudah kita diskusikan bahwasanya vitamin D itu 80% disintesis oleh kulit dengan bantuan UVB. Tapi kalau untuk pada pasien-pasien lupus, tentu tidak mungkin atau sangat minim sekali sintesis vitamin D di kulit, mengingat malah kalau pasien lupus kena cahaya matahari malah akan menimbulkan kekambuhan. Sehingga memang pasien lupus adalah salah satu kelompok yang mengalami risiko tinggi untuk defisiensi vitamin D. Itu satu hal. Hal yang kedua, pasien lupus juga juga akan mengalami risiko tinggi defisiensi vitamin B akibat pemakaian obat-obatan. Obat-obatan misalnya metil. Nah, metil ini memang bisa mengganggu metabolisme tulang sehingga otomatis mengganggu metabolisme vitamin D dan kalsium. Jadi memang kalau untuk pasien lupus boleh minum suplementasi vitamin D
Kemudian, jika memang mengalami defisiensi boleh ditambahkan suplementasi atau pengobatan vitamin D sesuai dengan nilai vitamin D-nya dan sesuai dengan gejala klinis. Jadi kalau untuk dosis metilnya sebenarnya tidak ada hubungan ya dosis metil dengan dosis vitamin D. Yang penting adalah dosis metil jangka panjang. Jadi kalau metilnya dosis kecil pun tapi kalau dipakai jangka panjang juga menimbulkan risiko defisiensi vitamin D. Kalau metilnya dosis tinggi, misalnya 250 mg misalnya atau 500 mg tapi dipakai hanya jangka pendek, ya mungkin tidak sampai vitamin D-nya langsung ngedok banget gitu. Jadi tidak ada hubungan khusus dosis metil dengan dosis vitamin D. Yang ada memang lama pemakaian metil itu bisa menimbulkan kemungkinan lebih tinggi untuk defisiensi vitamin D. Gitu ya Mas ya. Mungkin cukup jelas ya. Kalau untuk dosis, kebanyakan kepustakaan mengatakan suplementasi yang biasanya itu 800 sampai 2.000 unit daily, ya. Kemudian kebanyakan kepustakaan juga mengatakan bahwasanya dosis upper limit, dosis maksimal untuk suplementasi biasa itu adalah 4.000 unit, gitu. Jadi tentunya hal ini tidak sama untuk teman-teman yang memang defisiensi vitamin D atau teman-teman penyintas lupus yang memang dalam kelompok risiko tinggi untuk defisiensi vitamin D. Jadi untuk teman-teman penyintas lupus mungkin bisa dosisnya lebih tinggi 5.000 sampai 10.000 unit. Bisa. Ya tergantung kondisi klinis dan nilai vitamin D teman-teman. Dengan catatan jika memakai dosis yang kayak begitu mesti dilakukan pemantauan kalsium dan pemantauan vitamin D. Jadi jangan misalnya pakai vitamin D 10.000 unit misalnya kan selama setahun tapi nggak dipantau-pantau tuh vitamin D-nya, itu bahaya gitu. Jangan dibom lah dengan obat-obatan dengan dosis tinggi ya. Ya tapi kalau masih dalam dosis yang standar, dosis suplementasi misalnya 400 unit, ya kan 1.000 unit, mungkin tidak butuh pemantauan yang sangat ketat. Soalnya memang pasien lupus memang membutuhkan itu gitu. Atau kalau masih dalam dosis 2.000 unit juga mungkin tidak membutuhkan pemantauan yang sangat ketat. Ya mungkin boleh dipantau sekali-sekali, setahun sekali, atau 6 bulan sekali jika tidak ada keluhan gitu ya. Ya tapi kalau dosisnya udah tinggi, ya tentu dibutuhkan pemantauan yang lebih ketat. Ya kalau dosis 400 unit sih biasanya itu suplementasi biasa ya. Eh, Soalnya kebutuhan vitamin D juga 600 sampai 800 unit kebutuhan vitamin D. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman lihat tuh beli multivitamin yang dibeli bebas tuh, itu kadang-kadang kalau teman-teman lihat isinya itu ada mencantumkan vitamin C sekian unit, vitamin E sekian unit, vitamin D 400 unit gitu. Itu ya boleh-boleh aja diminum, soalnya itu dosis suplementasi biasa gitu. Coba deh teman-teman ke apotek lihat multivitamin. Itu dia pasti ada komposisinya, vitamin A sekian, vitamin C sekian, vitamin D sekian, vitamin B sekian. Biasanya dosis vitamin D itu mungkin 100 sampai 400 unit pada multivitamin yang dijual bebas. Kalau dosis di atas itu ya mesti pakai resep ya Mas ya. Iya. Ya, kalau hanya vitamin D yang dibeli bebas mungkin tidak butuh pemantauan spesifik ya, soalnya itu juga memang obat-obatan yang bisa dibeli bebas. Tapi kalau misalnya dosis yang lebih tinggi yang membutuhkan resep itu tentu mesti dipantau. Mungkin jamnya kesimpulan iya, ini sudah jam, sudah mau 8:30 ya, kita juga akhirnya cuma 1 jam ya, jadi mungkin kita kesimpulan summary singkat gitu ya dok ya. Siapa yang menyimpulin nih, saya atau Mas? Tinggal setengah menit lagi waktunya Mas. Mungkin kita langsung tutup aja ya Mas ya. Mungkin ini waktunya udah mau habis, tinggal 20 detik lagi nih di kelihatannya waktu ajaran kita. Kami mengucapkan makasih kepada teman-teman yang udah join. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh DM saya atau DM Relawan Lupus. Baik, makasih ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam.